Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kira-kira berapa yang kumpul di sini? Ini yang jaga Karanganyar siapa kalau semuanya ke sini? Alhamdulillah. 1 2 3. 1 2 3. Mana yang lebih terdengar? 1 2 3. 1 2 3. Oh, sebentar. Tapi ini pendek ya. Coba diganti dulu ininya. Ini diganti. Masukin sini. Ya. Cek. Nah, kedengeran ya? Yang di belakang terdengar suara saya? Iya, teman-teman, sahabat-sahabat Villa yang di atas terdengar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bapak-bapak terdengar juga? Iya, baik. Saya terharu sekali sampai di Karanganyar. Dan baru kali ini kami ke satu daerah, Masya Allah. Tadi Bupati kita bersama Pak Yuliatmono sangat luar biasa. Saya 2 hari di Karanganyar disuruh bicara 4 kali. Kemarin 2 kali, hari ini 2 kali. Inilah yang membuat kami terharu sekali. Dan hari ini bisa jumpa. Ini banyak sekali para ummahat yang berkumpul. Tentu juga para abi, para aba, para ayah juga kumpul. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran bisa kumpul di sini, ya. Terima kasih juga sahabat kami Pak Ferry sudah ada di sini juga, dan seluruh sponsor tadi yang disebut oleh Ustadz Burhan. Terima kasih. Bu Sinta, mana Bu Sinta juga? Hai Bu, terima kasih juga, Masya Allah. Ya, baik. Ini judulnya, maukah menjadi orang tua bahagia? Mau nggak sih Bu? Oh mau, alhamdulillah. Jadi memang ditanya. Judul ini diambil dari judul buku yang kami susun. Alhamdulillah bulan lalu sudah launching bukunya. Dan hari ini saya mau berbagi. Jadi seandainya belum sempat mempunyai buku, ibu-ibu paling tidak sudah sempat dengar 1-2 tips untuk menjadi bahagia, ya. Ya. Bahagia apa sih Bu Aisyah? Gitu ya. Bahagia itu sebetulnya pikiran dan perasaan manusia yang ditandai ciri-ciri rasa cukup. Bu, merasa cukup gak hari ini? Itu berarti bahagia. Ya. Kemudian ada rasa senang. Senang kenapa? Senang karena berbagi. Hari ini ibu sudah berbagi. Berbagi apa? Berbagi doa. Masya Allah. Ya, berbagi apa lagi? Berbagi senyum sudah? Sama siapa? Siapa yang dari pagi sampai sekarang sudah lebih 10 kali istri senyum pada suaminya? Coba angkat tangan. Cuman 2 kali? Ya Allah, kalau cuman 2 kali lebih banyak minum obat. Obat saja 3 kali, ya. Memang kalau bapak-bapak bukan berarti mereka tidak suka senyum sama istri, gitu nggak Pak? Iya, bapak-bapak menurut penelitiannya Dr. Luan Brizendin, ya, di California mengatakan begini. Otak laki-laki dan otak perempuan tidak sama. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 34, walaisa zakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan memang. Ya, tidak sama, tetapi sama-sama manusia. Laki-laki perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak sama. Kulitnya beda. Perempuan lebih halus, laki-laki lebih tebal. Bukan kasar, tebal. Beda ya, tebal. Makanya bapak-bapak kalau dipijet terlalu lembek nggak rasa, karena kulitnya tebal.
Rambutnya juga perempuan lebih halus, laki-laki lebih tebal. Karena memang tubuh laki-laki Allah ciptakan untuk lebih banyak keluar, ya, bekerja di luar rumah. Makanya zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu kalau bekerja di hutan, ya, kulitnya kena ranting pohon, ya, kena batu, nggak terasa. Kalau perempuan memang halus semuanya, ya. Nah, sekarang soal senyum. Ternyata menurut penelitian, laki-laki khususnya sang suami senang melihat perempuan tersenyum, khususnya senyum sang istri. Itu rahasia yang baru terungkap. Masya Allah. Tapi cara senangnya bapak-bapak melihat istrinya senyum, tidak langsung bisa bales senyum. Betul, karena ada hormon laki-laki yang namanya testosteron yang membuat pipinya laki-laki, otot wajah laki-laki tidak selentur wajah perempuan. Iya, atau layar bikin ini aja lah, nggak usah tulisan-tulisan, wajahku aja bisa ya Mas Om ya. Iya. Apa? Enggak ya. Jadi, ya, sekali lagi ya, saya ulangi. Karena ada hormon testosteron pada laki-laki, otot wajahnya tidak selentur wajah perempuan. Maka jangan heran ibu-ibu yang menjadi istri, pada saat suami pulang ke rumah, istri senyum, kan suami pulang ya, Assalamualaikum, terus kita gini, Waalaikumsalam. Suami pulang, kita senyum ya, muka bapak-bapak begini doang, diam gitu. Saya dulu salah mengira, saya kira suami saya pulang tidak suka sama saya. Saya kira dia tidak suka kalau saya senyum. Padahal suka. Hanya memang laki-laki wajahnya tidak langsung senyum. Nanti setelah 10 menit istrinya senyum, baru bisa bapak-bapak balas senyum. Coba tanya Ustadz Burhan. Walaupun kita tahu beliau orang yang ramah, coba nanti ada nggak istri Ustadz Burhan di sini? Ada, mana ibu? Bu, coba saya kita cek ya. Pasti sampai di rumah tidak bisa langsung balas senyum. Ya, padahal kita sudah senyum kan? 5 menit istri senyum, karena bapak-bapak belum balas senyum, kita sangka, ini kita sangka ya, manusia kan sering berprasangka. Kita sangka bapak-bapak tidak suka kalau istrinya senyum. Maka setelah 5 menit senyum, karena belum dibalas senyum, padahal sesungguhnya bapak-bapak senang melihat istrinya senyum, terus kita begini, dalam hati, tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Lama-lama mukanya begini nih, habis senyum begini. Cuman sebelah doang, Bu. Terus istri-istri yang agak galak, apa dia bilang sama suaminya? Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata bapak-bapak, salah apa lagi saya? Karena laki-laki nggak tahu kalau wajah laki-laki memang ya tidak lentur selentur perempuan. Paham ya Bu? Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kami kan juga mau kalau saya senyum sama suami, suami juga balas senyum. Maunya begitu ya Bu? Sabar sampai menit ke-11. Dan ingat, karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, khususnya suami melihat istri tersenyum, maka ibu pertahankan senyum sampai 10 menit. Suami duduk kan? Suami duduk gitu. Lihat jam. Masih 3 menit lagi. Ya, laki-laki gitu. Dia senang. Cuman mukanya belum loading untuk bisa membalas senyum. 10 menit pertama laki-laki kalau pulang, satu, dia senang lihat istrinya tersenyum. Kedua, tidak suka ditanya-tanya. Beliau akan datang ke mejanya, ya, ke mejanya, ke kursinya,
duduk di situ, ya, taruh HP, ya kan gitu ya Pak ya? Taruh barang-barang, taruh uang receh yang ada di kantong gitu Pak. Ya, ya, apa saja semua ditaruh. 10 menit pertama tidak suka ditanya-tanya. Tidak suka ditanya-tanya. Tapi suka kalau kita ya senyum. Saya dulu keliru. Suami lagi gitu. Saya tanya. Terus dia duduk kan? Saya tanya. Ya. Capek ya Mas? Iya. Terus waktu itu selalu mau menjadi istri soleha. Saya kira dengan menjadi istri soleha caranya adalah menanyakan kenapa kamu capek. Kenapa sih Mas? Mbok ya cerita sama aku. Saya suami di sini. Aku kan istrimu. Ibu dari 5 anakmu. Suami saya bilang gini, diam. Atau tangannya begini. Dulu saya tersinggung Bu, tersinggung sekali. Sekarang karena penelitiannya baru tahun 2006 terungkap, setelah saya tahu, saya menikah 92 sampai 2006 bertengkarnya di awal-awal pertemuan. Ya. Karena terungkap bahwa laki-laki kalau sedang 10 menit pertama atau dia duduk nonton televisi atau pegang gadget itu tidak suka ditanya-tanya. Kenapa? Rupanya laki-laki walaupun nampaknya nonton TV, nampaknya pegang gadget, dia sedang memikirkan besok saya harus bagaimana lagi menjemput nafkah keluarga dan tidak suka ditanya-tanya dulu. Mending ibu siapkan makan dan minumnya. Sabar, nanti dia akan cerita. Kapan? Kapan-kapan. Ada yang malamnya nanti cerita, ada yang baru besoknya, ada yang baru bulan depan Bu. Sabar aja Bu. Karena bapak-bapak laki-laki kalau cerita sama istrinya, dia mau dilihat sebagai seorang laki-laki yang ada masalahnya tapi bisa memecahkan masalahnya. Ingin dilihat sebagai seorang pahlawan. Jadi ibu sabar, nggak usah tanya-tanya. Sudah ibu ya siapkan makan minum. Satu saat nanti dia cerita. Ya. Nah sekarang, kalau laki-laki sedang diam seperti itu, tadi ya, rahasianya ternyata dia sedang memikirkan besok harus bagaimana, harus bikin apa, harus ngapain lagi dalam pekerjaan. Maka perempuan lain, justru perempuan kalau baru tiba di rumah suka sekali ditanya untuk cerita, betul Bu? Maka buat bapak-bapak gantian nih Pak ya, saya bagi-bagi ya. Kalau gantian bapak lagi di rumah, atau ya ibu baru datang, atau gantian ibu di rumah, bapak baru datang. Setelah 10 menit tadi perlakuan istri sama suami sudah senyum, tidak mengganggu, tidak oyak-oyak nanya macam-macam, sudah kasih makan minum. Setelah itu Pak, rahasianya adalah tolong saja tanya sama istri, Umi, Bunda, sejak pagi sampai tadi ngapain aja? Gitu aja Pak. Biarkan istri bapak cerita kegiatan mereka dari subuh sampai sesaat sebelum ketemu bapak. Karena perempuan memang senang mengungkapkan ceritanya. Karena perempuan butuh bicara. Kenapa? Karena jumlah kata-kata perempuan lebih banyak dari laki-laki. Allah ciptakan lokasi bahasa pada perempuan sama laki-laki beda. Otak kita ini dibagi 2 oleh Allah. Ada belahan kiri dan belahan kanan. Ya. Untuk bicara pada laki-laki Allah simpan ya otak bicara itu hanya di kiri saja. Coba pegang otak kirinya Bapak Ibu coba. Nah, cuman di situ saja otak bicaranya laki-laki. Namun perempuan Allah berikan otak bicara kiri dan kanan. Dua-duanya coba pegang Bu. Banyak siapa Bu? Banyak perempuan. Inilah yang mendasari perempuan senang bicara dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara.
Karena otak bicaranya kiri dan dihitung-hitung jumlah bicaranya laki-laki seluruh dunia ya Bu, bukan hanya suami ibu saja. Dibanding juga ya bicaranya perempuan, didapatilah laki-laki per hari kurang lebih 7.000 kata. Pernah dengar saya cerita begini? Ya, di media sosial ya. Dan perempuan Pak, karena otak bicara kami kiri kanan, kami per hari sekitar 20.000. Tuh, berapa kali Bu? Laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Kurang lebih berapa kali Pak? Hampir 3 kali. Kata ibu-ibu, tapi saya pendiam Bu Aisyah. Iya, ada juga yang pendiam, yang kayak saya gini. Nggak percaya saya pendiam. Perempuan yang pendiam 16.000 kata. Yang banyak bicara 24.000 kata. Ibu yang mana Bu? 20.000 apa 24.000? 24 kayak saya ya? Iya. Terus ada penelitian, wanita, perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi ngomong-ngomong, cerita aja. Ya, itulah kalau bapak-bapak tanya ibu, ya, tanya ibu tadi seharian ngapain aja toh Bunda, ngapain aja toh Umi, ibu cerita aja. Bapak juga dengar aja, ngangguk-ngangguk sedikit Pak, kami sudah puas. Seandainya bapak nggak ngerti ceritanya istri, nggak apa-apa Pak, yang penting istri ngomong dulu Pak. Dan bapak senyum sambil ngangguk-ngangguk. Gitu. Dan ibu nggak usah juga marah. Kalau ibu ngomong panjang lebar cerita di malam hari dan suami cuma jawabnya pernah begitu Bu? Itu nggak usah marah. Bukan bapak luntur cintanya pada ibu. Masalahnya 7.000 kata sudah hampir habis kuotanya karena sudah malam. Maka jawab cerita ibu cuman gitu. Saya dulu nggak ngerti ini Bu, marah. Termasuk kalau WA panjang lebar suami cuma jawab OK. Marah dulu Pak Burhan, kesel ya. Mending oke. Oh sama Kak doang. Dulu belum ngerti ilmu ini. Zaman SMS dulu panjang lebar dijawab OK, saya kesel. Mulai curiga. Tuh kan, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini dijawab OK malah bangga. Akhirnya saya bilang, saya bersyukur pada Allah, ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa Bu? OK doang bapakmu jawab. Kalau siang agak panjang Pak, OK, EY, oke. Ya, kayak setiap tadi pagi saya izin untuk seminar, saya mohon pangestu suami, dia oke, di bawahnya jaga kesehatan, itu karena siang. Omongannya masih banyak. Tapi kalau malam OK. Lebih malam lagi, karena kami berjauhan kemarin ini, kayak saya kan sudah jalan ini sudah berapa tempat, ini yang ke-9 ya. Terus malam dibaca WA saya, tidak dibalas, status online. Apa rasanya ibu kalau begitu Bu? Hah? Sakit kepala ya? Karena kita mikir kenapa dia tidak balas. Dia baca WA siapa? Kan gitu. Bu, bapak-bapak kalau jam 10 malam ke atas cuman bisa baca WA. Sulit bales karena 7.000 kata nyaris habis. Maka ibu bersabarlah, insya Allah ya, habis sholat subuh baru dia balas. Jadi nggak perlu baper kata anak-anak sekarang, nggak perlu kesel, nggak perlu berprasangka buruk. Kalau malam hari kita WA suami, cuman di-read, tidak dibalas, statusnya online. Langsung aja, ya Allah, laki-laki banget suami aku. Gitu ya Bu? Karena kita banyak habis energi, karena apa? Karena banyak berprasangka buruk. Tuh kan, ngapain lagi dia? Cuman ya baca aja, tapi online. Sedang apa dia online? Itu habis-habisin energi. Sampai sini bisa paham Bu? Nah, jadi tipsnya udah buat bapak dan udah buat ibu juga. Ya? Lagi. Kemudian
Ini baru otak laki perempuan ya. Nanti kita belajar watak sedikit. Kalau mau lebih dalam nanti ikut trainingnya Pak Ferry. Mana tadi Pak Ferry? Mana dia? Oh beliau ya. Ya. Ada yang beda lagi antara laki-laki dan perempuan. Apa? Otak bagian tengah di dalam, ya. Seandainya kita layarnya besar, kita bisa lihat. Ini nggak usah dilihat gambarnya, bayangin aja. Di tengah kita Bu, coba pegang otaknya gini. Titik tengah nih, ya. Ibu ke belakang gini nih Bu. Tuh. Bisa Bu? Di tengahnya itu ada melengkung gini. Allah ciptakan baik otak laki-laki maupun otak perempuan. Ya, nyun sewu. Istilah kedokterannya corpus callosum. Barangkali ada teman sejawat atau teman-teman kesehatan yang hadir di sini ya. Namanya corpus callosum. Itu hanya nama saja dari para ahli. Tapi itu ciptaan Allah. Rupanya perempuan corpus callosumnya lebih tebal dibanding laki-laki. Lebih tebal 30%. Lebih tebal. Karena lebih tebal itulah perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Betul Ibu? Masak, gendong anak, suapin anak pertama, kakinya ngepel. Betul? Kakinya ya ambil baju, ya kan gitu ya. Laki-laki karena otak dalamnya itu yang melengkung namanya corpus callosum lebih tipis, maka laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau bapak-bapak lagi nonton TV, pegang HP, setelah 10 menit otaknya laki-laki konsentrasi, fokus di HP itu atau televisi atau koran atau buku di atas 10 menit ya Bu, pendengarannya menurun. Itulah kadang-kadang istri panggil suami, bapak dipanggil satu kali tidak noleh, tidak jawab. Betul Bu? Saya dulu sudah dokter, nggak ngerti ilmu ini. Suami saya nonton TV, udah setengah jam. Saya panggil Mas, nggak nengok. Ibu-ibu kalau dipanggil nggak nengok satu kali, panggilan kedua naik setengah oktav. Betul Bu? Mas, nggak nengok juga. Mas, baru bapak-bapak nengok. Pas bapak-bapak nengok, lihat istrinya udah melotot. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa sih istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama. Cuman bapak nggak nengok karena bapak lagi konsentrasi. Dan ibu nggak perlu juga marah karena itu. Dan gak perlu juga ganti suami, karena percuma ibu ganti juga, dapatnya bapak-bapak juga, dapatnya laki-laki. Begitu juga, walaupun ganteng tuh suami. Lebih baik apa? Lebih baik atur cara memanggilnya. Diatur bagaimana Bu Aisyah? Diatur gimana cara memanggil kita agar waktu suami menoleh, istri masih cantik. Mau nggak Bu? Saya kasih tips itu, mau tidak? Tanya dulu nih, mau tidak? Mau ya? Betul ya? Habis itu dipakai di rumah ya? Ya. Supaya waktu suami dipanggil dan istri masih cantik, tolong Bu, tolong. Tipsnya nih ya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, senyum ya panggilan pertama. Panggilan kedua, Abi, masih senyum. Halo Abi, masih senyum. Panggilan ketiga ini bisa noleh, atau malah yang keempat, Abi, sehingga waktu noleh kita masih cantik. Nggak usah lama-lama, sampai kelima aja Bu. Ya, karena sekali lagi teori yang didapat pertama adalah laki-laki senang lihat perempuan senyum, perempuan yang cantik, nggak usah bermakeup tebal-tebal, ya sedikit aja tipis-tipis biar segar, tapi yang penting senyum. Gitu. Abi, gitu. Atau kalau bunda belum sanggup cara seperti ini,
Maka kalau panggil suami atau anak laki-laki, nggak usah bengok-bengok, nggak usah teriak-teriak, dicolek. B. Kadang colek satu kali nggak rasa, Bu. Baru colekan kedua kali, sama nggak, Bu? Mungkin ibu-ibu pernah dengar itu, saya sering sharing ya, dan disiarkan oleh teman-teman atau orang-orang baik di YouTube dan sebagainya. Tapi ilmu ini harus diulang-ulang, Bu. Saya saja yang sering ngomong soal ini kadang lupa, Bu. Suatu ketika masih panggil suami pakai cara lama, manggil dari jauh. Saya kadang-kadang panggil ayah atau mas ya, ayah. Ya, saya panggil gitu tuh, harusnya kan bukan gitu, mending dicolek. Saya panggil gitu, ayah. Oh dia nggak nengok, ayah nggak nengok. Baru saya ingat, oh iya otaknya tipis. Baru ingat, baru dicolek, ayah. Gitu. Jadi tidak perlu marah kan? Itu bikin bahagia tidak? Bahagia. Karena keselnya ibu-ibu sama suami dari hal-hal yang kecil gini. Dipanggil nggak jawab gitu ya. Apalagi yang ibu bikin kesel? Tadi bapak-bapak kok duduk di rumah ngelihat TV aja, ngelihat HP saja. Bapak-bapak zaman dulu, Bu, sebelum lagi era digital, era masih zaman batu ya. Laki-laki zaman dulu kalau nanti cari nafkah keluarga dengan berburu di hutan, pulang itu ya, kijangnya dikasih ke istri. Itu bapak duduk di batu lihat matahari terbenam, dan waktu saat lihat matahari terbenam itu tidak mau diganggu gugat atau ditanya-tanya. Sekarang karena ada televisi ngelihatnya seolah-olah TV, padahal belum tentu dia nonton. Itu laki-laki. Saya bukan berarti mau bela bapak-bapak, justru saya mau kasih tahu begitu ternyata otak laki-laki. Supaya ibu-ibu tidak buang energi kesel, marah, jengkel yang nanti bikin tidak bahagia. Sejak itulah saya, kalau suami saya lihat TV, saya langsung bilang, oh dia sedang memikirkan apa yang harus dia kerjakan besok. Kita ngapain? Kita kerja aja pekerjaan yang di rumah. Kan enak kan, Bu? Ketemu bukan? Ketemu. Dan apalagi yang membedakan laki-laki dan perempuan, yang kadang perempuan bikin jengkel. Bapak-bapak kalau ngomong, kita istri ini sudah lihat wajahnya, dia tidak mau lihat wajah istrinya. Langsung lihat tembok, begitu Bu? Langsung lihat TV. Apakah luntur cintanya? Bukan. Mata laki-laki secara anatomi tidak kuat melihat wajah. Karena apa? Bu, pernah bercermin, mata ibu lihat ada putih-putihnya itu, ya itu namanya sklera mata. Perempuan lebih lebar putih-putihnya dibanding bapak, Bu. Nanti sampai rumah bercermin ya, bercermin berdua suami. Pak, ini Pak, kita lihat putih-putih mata kita Pak. Oh iya ya Pak, aku lebih luas ya Pak. Karena perempuan lebih luas sklera matanya, itulah yang membuat perempuan senang kalau bicara lihat wajah. Maka ibu kalau punya anak perempuan dan anak perempuan lagi curhat, ibu harus lihat wajahnya. Itu anak perempuan akan merasa ibu ya memperhatikannya. Gitu. Anak laki nggak bisa, Bu, sama kayak bapaknya. Nggak bisa ibu suruh itu anak laki-laki lihat ke ibu terus. Siapa yang sering nasihatin anak laki? Siapa punya anak laki-laki? Ya? Terus anak laki-laki, ini ya. Ibunya ngomong, anaknya lagi nih. Pertama dia lihat ibunya, lama-lama karena ibunya lihat matanya dia begini. Yang sopan ya. Lihat ibu. Lihat lagi, terus kita lihat lagi mukanya. Lihat ibu, lihat ibu. Dan laki-laki juga dia nggak ngerti, aku ini apa yang salah. Nanti dia nggak ngerti. Dia mencoba lihat ibunya, cuman karena sklera matanya tipis, dia nggak kuat lihat lebih dari 5 detik, nggak kuat. Makanya dia lihat ke tembok ke sana, ya Bu. Dan kalau ibu mau nasihati anak laki-laki, nggak perlu ribut soal muka atau mata untuk lihat muka ibu. Ibu ngomong aja, dia dengar. Berikut juga bapaknya. Tapi kalau ibu mau lagi ngomong, bapak lihat wajah ibu,
ibu jangan lihat matanya bapak, ibu tunduk sing cantik gitu. Misalnya lagi makan, laki-laki cuman kuat tatap-tatapan 5 detik. Berapa detik bu? 5 detik, ingat ya. Bapak ayah, aku mau cerita. Itu udah ngitung tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dia lihat kita 5 detik, terus kita tunduk pura-pura ambil nasi. Kan gini ya, cerita bu. Nah kalau si istri tidak lihat suami, maka suami akan lihat wajah istrinya. Tapi kalau ibu pakai cara seperti itu, ibu harus minimal cantik bu. Jangan lagi pakai salon pas, ibu pakai cara seperti itu, ya. Nanti suami sadar kenapa istriku jadi kayak gini, ya. Makanya di rumah harus cantik dikit, ya. Pakai bedak dikit, lipstikan dikit. Ya. Saya tuh suka sekali lipstik Arab bu. Ibu tahu lipstik Arab? Yang hijau itu, yang lembab, yang pakai sedikit merahnya sampai 2 hari. Itu pakai kayak gitu bu. Ya, paham ya bu ya? Jadi nggak usah ribut soal mata. Laki-laki itu kuat lihat perempuan cuma 5 detik, apalagi kalau kita liatin begitu. Ya. Nah, berikutnya sekarang. Belajar sedikit watak. Oke, pernah dengar watak bu? Bedanya watak sama watuk? Yang mari yang mana? Watuk, yang bisa sembuh ha? Tuh, kalau watak memang Allah ciptakan watak di otak manusia. Di mana? Nih, otak bagian tengah ke belakang. Coba pegang dulu, Bu. Di situ ada watak Bapak Ibu di sini. Di situ juga Allah ciptakan jenis watak. Dan watak itu turunan. Ya. Turunan sesuai pembawaan masing-masing, itu ada di Al-Isra ayat 84 di sini. Dan watak manusia itu Allah kasih ada kekuatan, ada kelemahannya. Ya, jadi setiap orang ada kekuatan kelemahannya ya Bu di sini. Ya. Ibu mau tahu jenis watak ibu? Mau tidak? Bapak juga mau tahu jenis watak? Kita pakai tes yang cepat ya Pak, Bu. Kita tes ya. Nah, sekarang ya, kita tes. Ini yang mau ikut aja ya. Seandainya Bapak Ibu sekarang kembali jadi anak sekolah dasar, sekolah SD. Ya, bayangin, Ibu SD di mana, Bu? Di Karanganyar. Di mana? Di Jakarta, di Solo. Di mana Ibu? Jawa Timur. Oh, ada yang di Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah, ada yang di Jogja. Oke, masih ingat ya waktu SD? Seandainya kepala sekolah SD minta kita semua main teater. Tahu teater Bu? Main drama itu yang di panggung. Ibu mau pilih apa? Bapak mau pilih apa? Saya kasih 4 pilihan. Ya, 4 pilihan. Tolong pilih 2 dari 4 pilihan ini. Ya Bu ya? Dengerin. Ada 4 nih. Apakah ibu mau jadi penonton, sutradara, penulis skenario, atau pemainnya yang di panggung, yang tanpa latihan? Pilih Bu. Pilih 2 dari 4 ini. Ibu-ibu juga yang di atas ya. Pilihannya sutradara, penonton, penulis skenario yang menulis cerita itu, atau pilih pemain. Pilih 2, masing-masing pilih 2. Boleh. Boleh nggak Bu Aisyah saya pilih sutradara dengan pemain? Boleh. Boleh nggak Bu Aisyah saya pilih pemain dan sutradara? Boleh. Boleh nggak Bu Aisyah saya pilih penonton? Boleh. Semua pilihan itu bagus. Wong teater dibuat untuk ditonton. Ya. Sudah pilih 2 ya Bu? Ya, dah ya. Pilih cepat ya. Nanti saya jelaskan, keliru itu bukan keliru wataknya ibu. Ibu keliru milih aja, karena ngikut-ngikut temannya. Ada yang pilih penonton? Coba angkat tangan yang pilih penonton. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat, betul nggak? Penonton, baik pilihan pertama dan pilihan kedua ada? Oh, bagus. Bapak ada yang pilih penonton nggak Bu? Pak? Ada ya? Oh, nanti kita bahas ya Pak. Ya.
Ada yang pilih penulis skenario? Oh, ada juga. Alhamdulillah. Pilih sutradara? Depan sutradara semua. Oh, alah. Ada yang pilih pemain? Banyak banget yang pilih pemain, ya Allah. Mau main lakonnya apa, Bu? Nah. Baik, sekarang saya jelaskan, ya. Yang pilih penonton itu biasanya jenis wataknya, hasratnya damai. Betul, Bu? Yang pilih penonton hasratnya damai. Ya, ngalahan. Betul? Ciri-cirinya sering banget kalau diajak sesuatu atau pilih makanan, jawabnya terserah. Iya, betul. Mau makan apa? Terserah. Waktu kecil juga gitu, sejak anak-anak juga gitu kan? Siapa yang punya anak dikit-dikit terserah Umi, terserah Abi, terserah Bunda, ada gitu anaknya. Berarti kemungkinan besar dia yang jenis penonton. Namanya watak penonton. Ya. Kalau bahasa Latinnya namanya plekmatis. Plekmatis, apa Bu? Plekmatis. Nama-nama watak itu macam-macam, tapi kita pakai nama yang dibuat oleh Hippocrates. Hippocrates ini disebut bapak kedokteran dunia karena lahir di tahun 300 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Jadi sebelum Isa alaihissalam lahir, tabib pertama di dunia namanya Hippocrates. Dia yang meneliti, kok segini banyaknya orang, ada yang sama wataknya. Kalau nanti diteliti ternyata ada 4 jenis yang sama. Ya, tadi yang penonton namanya plekmatis. Ciri khasnya damai, tidak suka konflik, betul Bu? Seneng bantuin orang, betul? Tapi pas dia ada acara, nggak ada yang bantuin. Karena pekewuh nyuruh, nggak enakan, betul? Bapak ada yang penonton nggak Pak? Ada ya, nggak enakan nggak Pak? Tapi Bapak seneng bantuin orang kan Pak? Iya. Terus ciri khas penonton karena orangnya damai, jarang marah, cepet capek. Jadi kalau duduk dimanapun gampang tidur. Gitu nggak Pak? Naik mobil lurus udah. Karena badannya capek untuk selalu damai. Maka ibu kalau punya suami yang jenis penonton, kalau pulang kantor suami leyeh-leyeh, ibu nggak usah marah. Karena biasanya suami yang tipe penonton, istrinya tipe sutradara. Yang namanya sutradara seneng ngatur. Mana tadi yang sutradara? Coba saya tanya, betul Bu? Suami ibu yang ibu atur? Bu, kasih waktu setengah jam. Sudahlah 10 menit gak mau diajak bicara, biarkan suami ibu leyeh-leyeh setengah jam. Karena istri-istri yang sutradara itu seneng banyak kerja, gak bisa lihat suaminya leyeh-leyeh. Tidur aja Pak, bantuin aku toh. Gitu. Paham ya Bu? Itu tipe penonton ya. Dan tipe penonton ya tadi ya, selain dia suka terserah, seneng bantuin orang, sering tempat curhatnya orang. Betul Bu? Betul. Tapi waktu dia mau curhat, bingung mau curhat sama siapa. Kan sering gitu ya? Iya. Cepet capek. Dan ciri khas tipe penonton, bangun subuh nggak bisa langsung loncat, sakit kepala dia. Makanya pasang jam, pasang alarm 5 menit sekali bangun. Bunyi. Kalau tipe lain nggak kayak gitu. Ya, boleh. Saya boleh minta tolong teman-teman mana? Ada nggak? Saya bawa teman-teman nih. Ya, saya bawa teman-teman. Biarkan dia yang sedikit kasih ilustrasinya. Ya, ada odol nggak? Nih teman-teman, coba berdiri dulu sebentar. Ini ada teman-teman dari Jakarta, nggih Bu. Mereka ini
kami ini punya yayasan namanya Sahabat Rekan Sebaya. Komunitasnya cukup gue tuh artinya kulo, saya, tapi bahasa Betawi, ya. Nah, adik-adik ini dulunya sebagian dari mereka punya pengalaman di dunia kecanduan narkoba, tapi sekarang alhamdulillah sudah berobat dan bertobat. Mereka ikut sama saya, Masya Allah. Ya, boleh ya. Saya mau minta tolong coba Mas Rudi sama Mbak Cening. Yang lain boleh duduk sini sebentar. Ya, sekarang saya mau tanya, siapa yang pilih tadi penonton ada? Oke, sekarang yang pilih penulis skenario ada? Orang yang pilih penulis skenario itu biasanya, nggak usah pakai itu nih, biasanya hasratnya selalu mau melakukan dengan sempurna, betul Bu? Takut salah, betul? Selalu mau rapih, betul? Ya, selalu mau detil kecil-kecil, betul? Nah, ya, betul ya Bu? Dan ada ciri khas mana yang melankolis deh, suami melankolis mana nih? Sini. Ini muka suami yang penulis skenario atau judulnya atau namanya melankolis, kurang lebih mukanya kayak gini nih Bu. Sendu, sedap, adem. Ya, ini perpaduan. Pilih penulis skenario dan penonton, melankolis, flekmatis. Betul gitu Mas Rudi? Iya. Kamu hasratnya selalu mau damai dan sempurna? Betul. Biasanya tipe seperti ini dapat istri kurang lebih tipe kayak gini tuh mukanya tuh Bu. Yang tipe sutradara dan pemain. Betul nggak Bu? Mana tadi yang pilih? Ada yang pilih sutradara dan pemain ya? Iya. Coba lihat-lihat, ingat-ingat suaminya mirip-mirip gini nggak mukanya? Ya nggak persis banget toh yo, tapi raut-raut, sari-sari wajahnya. Ya, kayak gini. Berantemnya apa Bu? Soal kerapian. Coba kita lihat ya. Silakan, coba berantemnya. Coba sini. Nih, coba. Sini, maju. Pinjam pakai mic saya. Bunda, Bunda, ini Astagfirullahaladzim, odol lagi. Tiap habis mandi odol, pagi odol, siang odol, malam odol, odol dulu. Odol tuh pasta gigi ya Bu? Pasta gigi ya Bu. dengerin dulu ayah belum ngomong gitu. Ya Allah, dia Tolong baik. hargai Dilipat, ayah sebagai digunting, suami. diangkat. Diam. Nih, kan udah berapa kali ya ayah bilang ya, kalau Bunda juga bilang, anak-anak kayak bilangin, kalau pejat odol itu tuh dari bawah Bun. Ini kan udah ayah rapihin, kenapa begini lagi? Ini tuh diciptakan udah begini ya, gampang Nggak tinggal bisa, udah selesai. nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ini harus begini. Ya Allah. Biar habisnya sebentar. Biar habisnya sempurna, kayak sempurna Bunda di mata ayah. Asik. Iya kan? Nih, bukan odol juga ya Bunda. Apa itu kedua? Allahu Akbar. Nah, ini kan sabun nih Bunda. Ini udah kecil, nggak ada busanya. Buang. Semua yang diciptakan itu pasti ada manfaat. Ini ada manfaatnya Nggak pasti. buang, beli baru. Astagfirullah. Bunda jangan dibuang. Ini tuh Bunda campur air, digesek-gesek nempel. Set, Nggak bisa. habis sempurna. Yang kayak gitu langsung ngerasa. Bisa, Bunda bisa, ayah bisa, Bunda bisa ya. Nggak bisa ya, Bunda ya. Bunda harus kayak gini nih ya. Boleh ya Bunda ini coba ya. Nggak boleh. Oh, Nggak bisa Bunda, ya. Bunda Beli cantik, baru. Bunda cantik. Bunda cantik. Ya, sebentar. Siapa yang suaminya tipe melankolis atau kebalikannya, istrinya yang tipe melankolis? Itu ribut soal pasta gigi kan? Orang yang pilih penulis skenario itu cirinya gampang. Dari kecil sejak bisa sikat gigi, mana tadi? Pencet pasta gigi selalu dari bawah, betul? Bahkan sampai rapi, makanya dijepit. Ya kan?
Ada juga yang ekstrim, sudah habis pun nanti dia gunting. Ada yang begitu. Itu tipe melankolis yang belum gajian. Ya, kenapa begitu? Karena hasratnya sempurna. Sempurna apa? Sempurna habisnya. Sabun batang kecil, kalau watak sutradara sama watak artis kecil gini nih dibuang bun, karena dianggap sudah kering. Tapi tipe penulis skenario atau melankolis ini bisa ditempel, betul bu? Sabun cair kalau sudah habis dikasih air dikocok-kocok, betul. Bisa si istri, bisa si suami tuh. Bu Aisyah, saya juga begitu sekarang. Karena ibu keikut suami yang begini. Atau suami ikut istri yang begini. Dompetnya selalu rapi, betul? Uangnya tertoto. 5.000 sama 5.000, 10.000 sama 10.000, 50.000 sama 50.000. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Makanya dompetnya watak melankolis ini diambil 2 lembar ketahuan. Ini ada yang ambil duitku nih. Gitu bun. Dan biasanya pasangannya yang lincah kayak gini, yang mau apa-apa cepet. Jadi kalau dia sikat gigi pencet tengah, nanti berantem lagi. Begini toh bun, tengah lagi. Ada yang ekstrim, kalau gitu sikat gigi odol kita bagi 2. 1 odolmu, 1 odolku. Wah, ada yang begitu. Tapi ini yang disebut soulmate, belahan jiwa bun. Supaya yang spontan ini belajar rapi, yang rapi banget, nggak usah kebangetan. Seperti itu. Oke? Nah sekarang ada lagi, ayo mundur. Coba Mbak Adel sama Mas Rendo. Ini ada lagi nih, ini kebalikannya. Istrinya yang tipe perpaduan penulis skenario sama sutradara. Sutradara itu namanya watak koleris, hasrat ngatur, ciri khasnya mau cepet, rada galak sedikit. Tadi mana yang pilih sutradara? Betul bu? Ibu maunya cepet, ibu yang ngatur orang di rumah, termasuk suami ibu yang ngatur. Maunya cepet, males kalau suami lamat gitu ya. Iya. Nah sekarang kita lihat berantemnya gara-gara gini. Kalau ada istri yang campurannya sutradara dan penulis skenario atau koleris melankolis istilahnya, ya. Biasanya suaminya yang damai, suaminya yang watak penonton. Pak, mana yang bapak watak penonton tadi? Ibu agak galak ya pak? Yang ngatur kan pak? Iya bapak bilang. Bapak sering istirahat di rumah ya pak? Nah coba sekarang kita lihat adegannya. Kamu istirahat di situ ya. Pegang guling, perhatiin ya bu, pegang guling ini ya, pegang guling gitu. Ya. Ini nih. Ya. Ya, Ini banyak perkabelan soalnya. Kanan kiri kabel. Ini ada 2 atau 1 Kak? Satu. Udah diambil 1. Udah diambil. Udah diambil. Ya. Oh ibu. Ya bu, bangun sebentar. Apaan? Itu gulingnya terbalik. Aduh apaan lagi sih bu? Sebentar, bangun dulu. Ya, bangun dulu. Itu gulingnya terbalik, kepalanya di Bu, bawah. Ayahnya habis. Itu gambarnya kerja. di bawah. Capek. Gambarnya tuh di bawah, kepalanya di bawah. Jadi kan pusing liatnya. Bantal begini doang bu. Tau gak? Ibu tuh pusing liatnya. Ayo kita bangun. Enggak. Ayo buruan. Ibu kalau mau tidur sama ayah bilang aja sih. Aduh, itu kepalanya di bawah, kasihan. Jadi aku ngeliatin itu tuh pusing. Putar dulu kepalanya. Ya udah bangun dulu deh. Ibu jangan Itu berantakan tuh tempat tidurnya. Sebentar, aku mau rapiin. Cepetan nggak? Cepetan. Bangun dulu. Bangun. Press dulu. Pernah lihat kayak gini nggak bu? Ini bantal, ini soal bantal terbalik aja. Orang yang wataknya penulis skenario yang melankolis tadi, itu males loh liatnya bu. Suaminya dibangunin untuk dibalik ini, buka, suruh balik begini doang, baru suruh tidur lagi. Nah,
Plekmatis yang suka tidur ini karena memang harus tidur istirahat karena selalu damai, suka kesel kalau dibangunkan hanya gara-gara bantalnya Jadi Bu biarin aja toh Bu. Berantemnya soalnya gara-gara itu. Ibu-ibu yang melankolis tadi maunya tempat tidur rapi bukan? Suami udah tidur di situ, dibangunin untuk dirapikan supaya tidur lagi. Susah Bu. Udah biarin aja gitu, nggak apa-apa, ya. Karena gara-gara gini suka berantem. Dan laki-laki pada umumnya kalau sudah tidur itu sulit kalau sudah bangun untuk tidur lagi. Apalagi tipe yang watak penonton tadi. Paham ya Bu? Nah sekarang gantiin. Siapa yang pilih artis? Ada? Yuk, mana tadi? Minta tolong Mas Lanang, ya. Ceritanya ini ibunya adalahnya Mbak Adel. Ayo. Nih, ini ceritanya anak sama ibu. Siapa yang pilih artis? Iya, biasanya orang yang pilih artis hasratnya gembira dan pembicara. Mau apa-apa cepat dan mau apa-apa selalu gembira, ya. Nah, berantemnya gini nih. Ibunya melankolis, anaknya yang artis atau orang bilang sanguinis yang selalu mau cepat dan gembira, berantemnya gara-gara pakai handuk. Aduh, seger banget mandi. Udah seminggu gak mandi? Lihat. Oke, kita nongkrong dulu di luar. Let's go. Masya Allah, Mas. Sini kan. Iya Bu. Kenapa Bu? Ini handuknya tolong ya, Mas. Oh, Simpen di jemputan. Simpen. Disimpan Oh, di di jemputan. Nah, ini bilang dong. Ini pergi dulu ya. Diajak main sama Gibran ke Amerika. Iya, boleh. Tapi nanti ya. Nah, Ibu minta tolong. Aku tolong beresin dulu ya, Bunda. Ini udah beres Bu. Belum. Ini seperti ini nih. Ujung ketemu ujung yang rapi. Ayo, Mak. Tolong. Ujung, Iya. ketemu ujung. Nah, Bener dong, Nak. Aduh, Ibu pusing deh. ini udah ujung ketemu ujung. Belum ini, yang rapi nih kayak Ibu nih, yang bener nih. Lebih. Digantung sini. Iya, bener. Oh. Pernah lihat konflik kayak gini Bu? Sering? Mana istri-istri yang melankolis yang mau rapi, punya anak tipe yang pemain atau sanguinis yang mau cepat, sering terjadi gini? Atau suaminya yang begini? Dua-duanya. Bu, bukan berarti, ya dengar ya Bu, bukan berarti watak seperti ini tidak bisa diajarkan rapi. Bisa, tapi tidak serapi watak penulis skenario atau watak melankolis. Jadi kalau dia sudah taruh handuk seperti ini, coba kamu handuk. Enggak. Ya Allah. Dia taruh handuk aja misalnya. Taruh aja handuknya. Ya. Dan tidak ujung ketemu ujung, itu sudah syukur. Nggak usah terlalu harus rapi banget Bu. Nanti kekuatan watak artis sanguinis ini yang heboh, yang gembira nanti hilang. Mana ibu-ibu yang sanguinis tadi? Mana ibu-ibu yang gembira? Suaminya lebih rapi nggak? Hah? Kalau suaminya bukan lebih rapi, mungkin ibu bukan sanguinis asli. Biasa mana yang sanguinis asli? Mana yang ya? Suaminya lebih rapi Bu? Betul kan? Lebih rapi ya. Malah yang ibu yang naruh handuk tidak rapi malah yang perempuan ya. Iya, memang nanti belajar rapi karena pengaruh suami. Tipe sanguinis gampang Bu, selalu mau ketawa. Lihat muka anak saya tuh. Nih, ini anaknya Bu Isa, namanya Mas Lanang. Ya, saya punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. 4 laki-laki, yang pertama namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Yang kelima lagi perempuan. Alhamdulillah sampai hafal, Masya Allah ya. Lanang sudah dokter, Alhamdulillah. Mas Prio juga dokter. Mas Kakung mahasiswa kedokteran. Mas Jaler mahasiswa kedokteran. Dek Ragil kelas 12. Mas Lanang tipe yang sanguinis.
Heboh aja dia. Saya jarang lihat dia sedih. Walaupun sebetulnya sedih, betul Mas? Lagi sedih nih. Nah, lagi sedih nih ceritanya. Tapi mukanya ketawa ya Bu. Siapa coba ibu-ibu yang tadi watak artis? Habis dimarahin suaminya di rumah, kemudian datang ke taklim sudah bisa gini. Assalamualaikum. Iya Bu. Sedih pun dia ceritanya gembira. Kalau orang melankolis, yang tadi penulis skenario, sedih kelihatan mukanya. Coba Mbak Adel ya. Mbak Adel tuh sedih kelihatan mukanya. Iya Mbak Adel. Nah. Mana Mas Rudi? Mana Mas Rudi? Mana Rudi? Sini. Ini lagi gembira sebetulnya nih. Cuman mukanya sedih. Aslinya dia lagi gembira itu. Cuman mukanya ya sedih. Karena orang melankolis tuh orang serius. Sungguh-sungguh, betul Bu? Makanya kalau orang melankolis misalnya hilang dompet, dia ceritanya sedih. Aku hilang dompet. Coba orang sanguinis, kalau hilang dompet, gimana kamu cerita? Bu, dompetku hilang Bu, gantiin dong Bu. Disampaikannya dengan tertawa. Orang melankolis kalau kebanjiran rumahnya, dia sedih gini. Rumah aku banjir. Terus kita tanya, seberapa? Semata kaki. Datang orang sanguinis, rumah aku juga banjir. Mukanya ketawa. Seberapa Bu? Segini. Banjir sudah serendam segini aja masih ketawa orang sanguinis itu. Walaupun dia sedih. Ibu tadi yang pilih pemain, pilih artis kayak gitu gak sih? Kalau gitu itu berarti sanguinis yang betulan. Kemungkinan besar suaminya yang lebih rapi. Kemungkinan besar. Dan berantemnya gara-gara itu. Ya. Jadi supaya nggak berantem gimana Bu Aisyah? Harus ngerti bahwa ya watak suami istri itu memang berbeda. Allah pertemukan untuk saling melengkapi, untuk saling ya masing-masing. Misalnya ini yang tipe gembira dapat istri yang tipe serius, yang serius jadi nggak serius-serius amat, yang gembira nggak terlaluan gembiranya. Paham Bu seperti ini? Dan biasanya istri yang tadi mana? Istri yang penonton, plekmatis. Saya termasuk tipe yang plekmatis Bu, saya Bu. Dapat suami yang ya wataknya yang sutradara, yang selalu ngatur. Saya ingat dulu suami saya, kalau dia mau pergi keluar kota, saya didudukkan di depan dia, kemudian tangannya begini. Nanti kamu begini, ya, kamu begini. Setiap pagi selain kamu kuliah, kamu jualan rempeyek. Suruh jualan rempeyek saya Bu. Dalam hati saya, aku ini istrinya atau karyawannya ya? Karena selalu begini, selalu ngatur. Tapi itulah yang cocok dengan kita, ya. Orang damai dapat orang yang mengatur supaya kita nggak terlalu damai. Kelemahan orang damai, nih mana tadi yang penonton, benar nggak? Kelemahan orang tipe penonton satu, suka menunda-nunda, betul? Betul nggak Bu? Ntar, sok, ntar ya, ntar, sekto, kan gitu ya. Makanya pasangannya dapat yang pasangan sutradara, yang mau cepat. Paham ya Bu? Iya. Kebalikannya juga begitu. Laki-laki walaupun laki-laki, kalau dia watak penonton dapat istrinya yang watak sutradara itu Bu. Itulah soulmate, belahan jiwa. Paham ya Bu? Gak perlu diganti, minta yang sama ya Bu. Karena nanti lama-lama berumah tangga bisa bersamaan ya. Apa yang dilakukan oleh istri, suami bisa lakukan. Apa yang dilakukan suami, istri bisa lakukan. Akhirnya nanti bisa ke tengah. Paham ya Bu? Ada istri yang kalau susun koper lebih berantakan dari suami, ada? Ada. Suami-suami yang melankolis kayak mana tadi Mas Rudi? Iya, udah duduk. Nih ya, suaminya istrinya Mas Rudi, wataknya kayak Mbak Cening. Sini Mbak Cening. Nih kita dengar testimoninya ya. Mbak Cening, yang suami asli kayak gitu nggak wataknya? Bahan. Kalau ngatur koper siapa yang lebih rapi? Mbak Cening atau suami? Suami Bu. Ya, suami.
Dulu kesel nggak kalau Mbak Cening rapiin koper, suami lihat terus suami bongkar lagi dan kemudian dia yang susun lagi? Emosi. Kenapa perasaannya waktu itu? Kan udah dirapiin terus dibongkar lagi. Jadi tersinggung. Tersinggung. Tapi setelah tahu bahwa memang watak suami yang melankolis, yang penulis skenario memang lebih rapi, dan Mbak Cening yang lebih spontan, yang lebih slordeh kata orang Belanda, yang lebih berantakan, apa perasaannya setelah tahu watak itu? Bersyukur Bu, alhamdulillah loh. Alhamdulillah suami yang rapiin koper. Tinggal saya kumpulin, nanti dia masukin. Jadi kayak gitu Bu. Karena siapapun itu nggak mesti yang rapi harus perempuan, nggak mesti memang. Ini ada pengaruh watak. Walaupun secara budaya Indonesia kita berharap perempuan yang lebih rapi. Suami-suami yang melankolis, kalau dia yang ngerapiin koper istrinya atau ngerapiin sesuatu lebih rapi, sebetulnya seneng atau tidak senang? Seneng. Nggak apa-apa kok buat mereka. Yang apa-apa ibu mertua. Ibu mertua kalau nggak tahu watak, lihat suami yang seperti ini ngerapikan koper istrinya dan istrinya cuman ketawa-ketawa aja, nesu Bu. Karena nggak tahu watak. Tapi sesungguhnya itu tidak jadi masalah kalau tahu watak. Memang paling asik yang istrinya watak yang seperti ini, yang dia yang lebih rapi, ya suaminya yang begini. Insya Allah tahun depan saya mantu Bu, calon istri saya ya, calon mantu saya, calon istri anak saya, watak yang penulis skenario plus watak penonton. Ibu kebayang nggak? Watak penulis skenario yang melankolis, yang pemikir, yang selalu mau rapi, dan ada watak penontonnya yang damai, yang nggak suka konflik, kemudian punya pasangan seperti ini, yang selalu spontan, gembira, nggak bisa diem, gerak-gerak, ya. Untung saya sudah belajar watak dan anak-anak saya ajarkan watak supaya mereka ya pada saat nanti berumah tangga, karena watak ini ciptaan Allah dan dia diturunkan dari genetika, diturunkan dari turunan bapak ibu atau kakek neneknya, insya Allah mereka jadi saling memahami dan mengurangi pertengkaran. Nggak mungkin nggak bertengkar, mengurangi pertengkaran. Sampai sini bisa paham ya Bu? Sudah bisa terima ibu sama suami beda? Sudah bisa terima? Ya, terima ya? Ya, sampai di rumah minta maaf sama suami ya? Ayah, abi, papa, bapak, ya, kulo minta maaf. Selama ini selalu mau merubah watak pasangan menjadi watak kita. Itu yang jadinya bertengkar. Paham ya Bu? Kita ulang lagi ya. Tadi laki-laki berapa omongannya? Nah, ini boleh dirapikan. Berapa per hari? Perempuan berapa? 20.000 ya. Laki-laki matanya gimana? Lihat lurus atau lihat kanan kiri? Lurus laki-laki. Susah lihat kanan kiri ya. Mana lebih tipis otak tengahnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena lebih tipis, cepat konsentrasi, maka pendengarannya menurun, bukan berkurang. Menurun. Kalau berkurang itu tuli, budak. Menurun. Karena konsentrasi. Nggak usah juga cepet-cepet dibawa ke dokter THT. Temen saya dokter THT, dia laki-laki dokter THT-nya, dia cerita sama saya, Aisyah, dokter Aisyah, dia bilang, banyak sekali istri-istri bawa ke saya ke dokter THT, saya kan dokter THT, disangkanya ya telinga suaminya ada masalah. Ya, terus diperiksa, normal nggak diperiksa? Normal. Terus bilanglah dokter THT-nya, Bu, ini bapak nggak apa-apa, normal telinganya. Tapi kalau saya panggil, baru jawab panggilan ketiga dan keempat, Pak Dokter, loh saya juga begitu di rumah. Panggilan ketiga atau keempat baru noleh.
Itu karena bukan telinga, itu karena otak tengah laki-laki yang lebih tipis supaya lebih konsentrasi. Paham ya, Bu? Maka kalau bapak-bapak bawa mobil, Bu, terus ibu ngomong, kemudian dia nggak jawab omongan ibu, itu karena lagi cepat konsentrasi untuk di jalan. Karena kalau tidak, sering kebablasan keluar pintu tol. Terus sering terjadi, Bu. Kalau perempuan bisa ngomong, bisa nyetir sambil ngomong, sambil masak, itu bisa begitu perempuan. Cuman ada kelemahan kita perempuan apa? Susah untuk menyebut arah yang tepat. Mas, belok kanan mas, tangannya ke kiri. Itu perempuan gitu Pak, mohon maaf ya Pak. Itu karena otak perempuan yang tengahnya lebih tebal. Jadi otak kiri kanannya tersambung. Susah kami di awal-awal mana kanan mana kiri. Itu juga makanya kalau ibu-ibu berkendaraan, naik motor atau naik mobil, sennya di kanan, beloknya di kiri ya Pak. Itu karena otak kita. Perempuan 88% susah baca peta, betul Bu? Utara selatan bingung. Maka Bapak kalau suruh ibu jadi navigator, baca peta, jangan dimarahin ya Pak. Karena perempuan suka salah gitu. Ya. Dan perempuan susah sekali. Saya nih, nggak tahu kalau ibu-ibu di Karanganyar mungkin sudah terbiasa ya. Saya kalau datang ke Jogja, tanya satu tempat, Pak, Malioboro di mana? Pasti jawabnya 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan. Perempuan sering susah. Perempuan lebih seringnya gini, sebelah mananya Alfamart, gitu. Sebelah mananya Mike D, gitu kan Bu? Itu perempuan. Ya. Itu juga kadang-kadang perempuan, pernah nggak ibu ke mall, di mana saja mall, terus ke toilet, pernah Bu? Masuk toilet selamat, keluar nggak selamat loh Bu. Kadang-kadang ibu salah keluar pintu, malah masuk pintu toiletnya laki-laki, pernah gitu? Itu bukan pikun, itu karena ibu perempuan banget. Jadi kalau ibu salah ngomong arah, mas, belok kanan mas, tangan ibu ke kiri, itu bukan pikun. Kalau suami marah ibu bilang, maaf ya ayah, aku perempuan banget. Ya, belok kiri mas, tangannya ke kanan, itu sering berantem kita tuh. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Masuk ke watak tadi. Siapa tadi yang memilih penulis skenario? Ada? Itu namanya watak melankolis, hasratnya sempurna, ciri khasnya pemikir. Kalau penonton yang pilih penonton, nama wataknya plekmatis, ciri khasnya pengamat, hasratnya damai. Yang pilih sutradara, itu ciri khasnya pekerja, seneng kerja. Makanya ibu-ibu yang pilih sutradara mana? Kalau bangun tidur langsung loncat kan? Sementara pasangannya leye-leye udah itu udah bener. Ya. Itu namanya watak koleris, hasratnya ngatur. Ya. Yang pilih pemain atau artis itu namanya sanguinis, hasratnya gembira, ciri khasnya pembicara. Seneng ngobrol. Ibu yang punya suami ya, yang ciri khas tadi sanguinis atau artis, jangan heran mereka senang ngobrol sama teman-temannya. Ada yang begitu Bu? Tadi mana istri-istri yang penulis skenario ada tidak? Saya mau tanya. Ada? Suaminya orangnya lebih senang ngobrol gitu? Hah? Enggak? Kok bisa? Bisa enggak? Ibu larang kali? Ya, kalau memang tidak seperti itu, bisa jadi suami ibu sudah mulai ngerti bahwa kalau sudah berkeluarga tidak boleh terlalu sering nongkrong-nongkrong. Bersyukur Bu. Aslinya dia mau nongkrong loh Bu. Aslinya. Cuman karena juga ikut taklim, makanya dia tahu bahwa harus fokus pada keluarga. Ya, jadi paham ya Bu tentang hal ini ya. Sekali lagi, kalau kita sudah mengerti sedikit-sedikit tentang otak pria wanita, insya Allah ibu nggak usah berantem banyak-banyak, ya. Ngerti tentang watak suami istri yang berbeda, ibu nggak usah bingung kenapa sih saya sama suami beda.
Ya, justru harus dijembatani dengan ilmu atau dengan belajar. Maka bersyukurlah ibu yang rajin ikut taklim di majelis taklim manapun. Dan hari ini kita bersinergi bersama-sama, Masya Allah. Dan hari ini ya, malaikat banyak sekali di tempat ini. Bayangkan Bu, ya, bayangkan Masya Allah. Inilah pentingnya umat Islam untuk bersatu. Dan alhamdulillah masjidnya sangat bagus sekali, Masjid Madaniyah ini. Saya terasa kayak di Madinah, Bu. Ibu yang udah pernah umroh, betul ya? Ini kayak di Madinah ya, pintunya, yang di luarnya juga, atap-atapnya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ya kebahagiaan yang Allah karuniakan pada kita. Bersyukur ya Bu ya, senantiasa bersyukur. Iya, dan sekarang ternyata sudah jam 5. Tapi barangkali masih ada yang mau nanya ya. Boleh ya 15 menit ya? Boleh. Ada yang mau nanya Bu? Boleh 3 orang, boleh, mana tim bantu? 3 orang nih, 1, 2, 3. Boleh bertanya, siapa mau tanya? Boleh usul maju tuh ya, sampingnya nggak nyampe. Oh, maju ke depan katanya? Oh, mic-nya nggak sampai. Iya, boleh. 1, 2, 3, ayo 3 orang. Minta tolong Mbak Vidi siapin. Boleh, monggo sayang. Ya, Masya Allah, namanya siapa? Aila, Masya Allah. Bunda Aila mau tanya apa? Silakan. Sebetulnya saya mau ini sekaligus ngomong Aisyah. Ya. Kebetulan saya masih deg-degan banget. Masya Allah, deg-degan, Masya Allah. Tarik nafas, buang, iya. Jadi saya ingat sekali pertama kali saya mendengarkan kajian Bu Aisyah, karena saya mendengar suami saya sendiri bilang kalau kita hidup sekali, saya pengen merasakan yang bisa mencapai kayak bahagia di dunia. Bahagia, terus? Jadi setelah itu saya juga mengoreksi diri ya Bu ya, orang saya apa? Ya, kebetulan saya Ini jauh-jauh bukan apa-apa ya, supaya nggak bunyi ya. Iya. kebetulan saya langsung searching di YouTube dan menemukan pertama kali kajian Bu Aisyah yang sampai sekarang saya ikuti, tidak pernah skip setiap materi kajian Bu Aisyah. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai hari ini pun sebetulnya yang Ibu Aisyah sampaikan masih terngiang-ngiang di pikiran saya, itu yang sudah Ibu Aisyah sampaikan di kajian online. Oh gitu, terima kasih, Masya Allah. Apa yang paling diingat apa? Yang paling diingat apa? Paling diingat? Yang paling diingat itu saya paling suka itu dari parenting Ibu. Parenting, J. Kebetulan putra saya 3, cowok semua. Oh, anak laki-laki. Siapa yang anaknya laki-laki, Bu? Alhamdulillah. Biasanya senang dengar cerita tentang bagaimana mengatasi anak laki-laki gitu ya. Ya, baik. Jadi saya nggak cuma menghadapi satu laki-laki di rumah ya Bu ya, laki-laki di rumah. Baik, terima kasih. Kalau saya yang berbeda, saya mencoba mempraktekkan ilmu. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga mengalami sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit bawaan. Oh, udah mulai ya? Iya, baik. Sendiri, yang saya hadapi di rumah kebanyakan adalah laki-laki yang mungkin tidak sama seperti perempuan. Iya, betul. Bahkan itu anak-anak pun, jadi saya sudah berusaha mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari kajian. Iya, baik. Iya. Yang saya tanyakan, Iya, baik. selama ini saya coba praktekkan, yang masih saya kayak merasa ada sedikit kesulitan. Iya. Praktek sehari-harinya dari berbagai macam watak. Sebetulnya kan memang watak bisa dinilai dari kecil ya Bu. Iya, betul. Untuk dari anak-anak juga. Tapi yang saya lihat rata-rata kalau watak itu kan bisa juga watak dia adaptif atau menyesuaikan setelah Betul. lingkungan di Iya, sekitar. iya. Watak pembelajaran itu namanya, ya. Ya. Terus? Untuk watak pembelajaran di sini yang saya rasa tuh saya sendiri dan suami sudah sampai kata ciri watak pembelajaran karena saya Oh, iya, iya. Oke. kami mendengar sejak 2014. Ya, ya. Mungkin sudah agak lama. Ya, ya. Jadi yang ditanyakan? Untuk adaptasi ke watak putra-putra atau anak-anak Oh. seperti itu, apakah saya boleh memelankan watak anak saya pertama itu seperti ini? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Jadi, Bu, kalau punya anak banyak ya, bisa nih, anak pertama wataknya jenis apa, anak kedua apa, anak ketiga itu bisa.
bisa justru dengan kita bisa mengetahui jenis watak, kita bisa beri nasihat. Kayak saya, anak saya Mas Lanang, itu wataknya dia kan sanguinis, anak yang mau spontan, yang mau tadi taruh handuk berantakan. Kita ajarin, nak ya, lebih rapi sedikit ya, tapi hanya sedikit rapi. Tidak bisa serapi kalau ibunya yang rapi banget. Ajarin aja nggak apa-apa, ya. Misalnya nih, Mas Lanang dibanding adeknya yang watak melankolis, yang rapi kan melankolis. Itu kita cari tempat, ada tempat ini nggak, membuang baju. Mana coba-coba? Nih Bu ya, siapa yang punya anak kayak Mas Lanang? Bisa nggak deteksi? Anak yang gembira, anak yang sanguinis, nih saya kasih lihat ya. Kalau punya anak yang pilihannya sutradara atau artis, ini kok terus ini? Iya. Ya maaf Pak, ya nih maaf. Kalau tempat baju kotor, nggak usah pakai yang ada tutupnya, nggak usah. Mana Mas Lanang? Ya nih, karena anak watak kayak Mas Lanang gini, kalau baju kotor ada tutupnya, dia males buka. Coba lihat nih dia cara nggak dibuka. Maka kalau kita punya anak watak yang pilihan sutradara atau artis, lebih baik ini dari awal nggak usah pakai tutup. Sehingga kalau dia nanti mau taruh baju kotornya, nah, karena anak watak seperti ini suka main-main, suka naruh baju kotornya kayak orang main basket. Kadang dia nggak rapiin lagi Bu. Nih, waktu kecil dia begini, tuh nggak masuk. Terakhir, coba sekali lagi Bu. Tuh, coba sekali lagi katanya. Bu, Iya. kita Paham coba ya? besok. Jadi kalau kita punya anak, lihat wataknya supaya menyiapkan barang-barang kayak gini, tempat sampah atau apapun tempat sesuai watak supaya ibunya nggak sakit hati. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa diklasifikasi, bisa diarahkan. Ya. Kalau ibu apa? Boleh pertanyaannya langsung karena mungkin. Oh iya. Ini yang oh. Ya, ini nanti yang bertanya saya kasih ini dulu ya. Mana ibu, saya mau kasih ini boleh? Ibu boleh tetap di sini. Yang lain, kalau ibu misalnya masih mau tanya, belum sempat kita bahas, jawabannya ada di sini ya Bu. Ini buku kami baru launching bulan depan, ya. Bulan kemarin. Di sini kalau ibu mau tanya ada semua di sini, bisa didapatkan mungkin di luar masjid ya. Dan cuma tinggal sedikit ya. Oh, tinggal 150 aja ya. Oh, tinggal 150 eksemplar. Monggo ya. Di stand mana? Oh, stand wudhu perempuan ya. Nah, karena ini sudah bertanya saya kasih supaya nanti jawabannya ada di sini. Ya, foto dulu. Ada tanda tangannya loh Bu. Masya Allah. Terima kasih. Oke. Ya, oh dokter juga. Alhamdulillah matur suwun Dok. Terima kasih banyak. Ya, Ibu mau tanya apa? Boleh agak singkat supaya yang lain. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Ya. saya punya 4 anak. 4. 2 perempuan, 2 perempuan, 2 laki-laki. 2 Yang laki-laki. saya ingat laki-laki itu hanya 1 anak saja. Iya. Sebenarnya bisa nggak berubah supaya dia tuh nggak apa-apa, Pak? Ini di mana, Ma? Ini di mana? Oh, iya. Terus yang kedua, anak kedua saya itu termasuk tergolong atau kurang bergaul. Yang perempuan. Perempuan. Ya. Berarti kurang lebih tipenya pemikir. Ya, Iya. caranya supaya dia tuh bisa bergaul dengan teman-temannya dengan nikmat, dengan Iya. Baik. Terima kasih. Ya, Ibu Nyun Sewu namanya, nama panggilannya? Yunira. Ibu Yunira cerita, beliau punya 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, ya. Terus katanya kalau anak laki-lakinya selalu harus dikasih arahan, gitu ya Bu? Memang begitu anak-anak Bu. Anak laki-laki apalagi cari barang susah, betul Bu? Laki-laki karena matanya lurus, cari barang yang ada di samping sering nggak kelihatan, betul nggak Bu? Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga gitu. Cari kunci, siapa ibu-ibu yang suaminya sering cari kunci?
dia nggak lihat padahal ada di samping. Ya, dan tanya istrinya atau tanya ibunya, Bu, kunci mana Bu, kunci gitu kan? Terus ibu-ibu pasti bilangnya apa? Ini loh ayah, makanya cari pakai mata, benar gitu. Laki-laki tuh matanya lurus Bu, matanya lurus. Ya, jadi kalau laki-laki memang begitu, mending dibantuin aja. Nah, kalau ibu punya anak yang tipe pemikir atau melankolis tadi, memang tipe melankolis temennya tidak banyak, tetapi bersahabat kental. Satu-satu saja, memang begitu. Ibu-ibu yang tadi pilih penulis skenario mana coba? Sahabatnya ada sedikit tapi dalam kan? Iya, nggak sebanyak yang watak artis atau pemain. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, memang begitu. Orang watak melankolis senang ya berteman, tidak banyak tapi intens, tapi dalam. Nggak apa-apa, memang begitu. Oke? Atau suruh ibu namanya? Ibu Yunira, terima kasih ini buat Ibu Yunira. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Nanti bisa pertanyaannya jawabannya dari situ ya. Mau nggak Ibu? Izin bertanya. Iya. Maaf, kurang lebih sama. Sama. Ya, tapi saya mempunyai anak 2 cowok. 2 laki-laki. Terus Yang satunya itu terserah bunda. satunya terserah bunda. Kira-kira watak anak ibu ini yang mana? Yang mana Bu? Penonton. Apa judulnya tadi yang penonton? Pragmatis. Hasratnya apa? Damai. Ya, nggak apa-apa, enak itu Bu. Yang satunya itu mandiri. Satu mandiri, Kadang tapi saya agak galak. iya, Yang mandiri, mau cepet apa-apa cepet. iya. Tapi kadang saya gini, adik itu kayak si kakak gitu. Tapi kadang saya berpikir, oh iya, Beda wataknya. Iya. tidak bisa diadu. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Gimana? Iya. Pertama, ibu sudah bagus tahu watak. Ibu sudah terima belum? Anak ibu watak yang satu penonton yang damai, anak kedua yang hasrat mengatur polaris. Sudah terima belum? Nah, terima dulu. Karena kalau kita nggak terima, maka kita sering membanding-bandingkan. Sudah terima ya Bu? Alhamdulillah. Tinggal nanti ibu lihat, ada kekuatan dan kelemahan di watak itu Bu. Kekuatan watak anak yang damai, dia tenang, ya, jarang membantah. Ya, iya bunda, tapi kelemahannya jarang dikerjakan dengan cepat. Betul nggak? Ya bun, iya doang. Tapi nggak apa-apa kan, bersyukur dulu dia nggak bantah. Ya Bu? Iya. Terus kekuatannya anak yang tadi koleris atau sutradara, dia seneng ngatur, seneng bantuin ibu, tapi kelemahannya agak galak dan mau cepat, nggak sabaran, betul? Nah, kalau ibu sudah terima kekuatan kelemahannya, insya Allah ibu tenang nanti. Ibu tenang, ibu bahagia, dan tinggal diajarin sedikit-sedikit. Kalau yang watak sutradara agak kasar kalau ngomong, tinggal suaranya kecilin pelankan sedikit saja. Ya. Tak perlu bilang kayak adik kamu, nggak perlu gitu. Kayak kakak kamu nggak perlu gitu. Ya. Karena saya seperti itu, tapi sekarang Sudah stop. Alhamdulillah, itu berarti ibu sudah belajar berhenti. Terima kasih Bu, tepuk tangan buat ibu. Ini juga oleh-oleh buat ibu. Mudah-mudahan ada juga jawabannya di sini, kita foto nih Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Jazakallah khairan. Wah, terakhir dari laki-laki. Bu dengerin ya. Jarang-jarang bapak-bapak bertanya loh. Ya, jarang-jarang laki-laki bertanya. Ya. Bismillah. Ya. Langsung ke pertanyaan Bu. Jadi kami punya usia laki-laki putri. 3 tahun perempuan, terus Ya, dalam pengasuhan itu intinya tuh yang anak-anak itu istilahnya kayak sulit sekali untuk diperintah ataupun dikasih sesuatu bahkan untuk mandi, makan, pakai baju itu masya Allah. Ya, itu sampai istilahnya apa ya, sampai yang lalu lah. Tapi itu saya tetap uji. Jadi saya sebagai suami itu berangkat pagi pulang malam, jadi jalan waktu sama keluarga. Istri habis waktu dengan anak yang maaf seperti itu. Ya, itu bagaimana menyikapi anak yang seperti itu sampai beberapa kali itu istilahnya membentak apakah harus bagaimana? oh iya, ya. Bapak
Bapak usia berapa? Saya 29. 29. Bapak tadi waktu tes watak, Bapak watak yang mana? Pilih yang mana? Yang penonton. Penonton, orang yang damai. Ibu biasanya yang lebih ngatur ya? Penulis skenario. Ya, Ibu penulis sekarang, Ibu yang lebih rapi. Iya. Bapak tadi pilih penonton sama apa? Saya penulis sama sutradara. Bapak penonton saudara? Betul. Ada pemain. Oh, penonton sama pemain. Ibu yang sutradara dan penulis skenario. Itu udah soulmate banget loh, Pak. Ya, ini pasangan yang sama istrinya sudah betul-betul wataknya itu saling mengisi. Itu terima dulu. Ya. Tapi memang ibu yang wataknya sutradara kombinasi penulis skenario yang hasrat pengatur dan sempurna itu dominan di rumah. Betul, Pak? Iya, dominan. Dominan di rumah. Sehingga perlu banyak belajar bersabar Pak memang. Itu ibu biasanya. Ya, nah, mengenai anak, memang anak-anak harus sering-sering diulang-ulang kalau kita mau membimbingnya. Tapi dengan cara yang beda-beda. Kadang lembut, kadang tegas, lembut lagi, tegas lagi. Bukan kasar ya, bukan kasar. Mungkin contoh tegasnya seperti apa? Ya, tegasnya gini, kalau misalnya anak, Bapak mau jam 4 sore mandi, tapi dia masih mau main, Bapak kasih tenggang waktu. Nah, sudah jam 4 sore, mandi ya. Aku mau main dulu. Ya sudah, 10 menit ya. 10 menit. Nah, 10 menit, sebelum 10 menit, sudah 7 menit, Bapak bilang, nah, sudah 7 menit mainnya, 3 menit lagi ya. Jadi jangan langsung berhenti. Nah, sudah 9 menit, 1 menit lagi ya. Nah, 10 menit walaupun kita tahu dia akan mundur sedikit. Itu aja terus Bapak. Yang terjadi itu sudah seperti itu, dan setelah sudah ya kan misalnya mau mandi terus nonton TV lah, terus kita bilang nanti kalau udah iklan mandi ya. Iya. Setelah iklan tidak mau. Tidak apa-apa. Namanya juga anak baru 3 tahun, otaknya belum lagi matang. Berarti itu ya yang Terus namanya, Bu, saja, ya? terus saja. Allah saja tidak pernah menghukum anak yang belum balik. Masa kita anak 3 tahun tidak sabar untuk membimbingnya? Berarti itu hal yang wajar ya, Bu? Wajar sekali, wajar sekali. Bimbing terus, nanti lama-lama otaknya matang. Nanti baru akan teratur setelah 7 tahun ke atas. Tapi kalau tidak dibimbing, nanti malah ya baru bisa teratur hidupnya di atas 15 tahun. Ya, jadi sabar. Ya, anak 3 tahun, siapa yang anak 3 tahun Bu? Sama nggak seperti ceritanya Bapak? Sama Pak, sama Pak ceritanya Pak. Jadi bersabar aja dan jangan lupa doakan karena doa ayah ibu akan makbul sekali. Oke? Terima kasih banyak dan nanti di sini juga ada mungkin tips-tips yang saya akan ceritakan lewat buku. Ya, ini Nyon Sewu nanti boleh dikasih ke istri ada ikut, istri ikut. Kemana? Istrinya mana nih? Oh di luar ini buat ibu ya. Mudah-mudahan di sini ada jawaban-jawaban atau tips ini apa itu ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Namanya siapa? Mas Febri. Tepuk tangan dong buat Mas Febri. Bapak muda yang sangat peduli terhadap keluarganya, masya Allah. Ustaz Burhan, karena sudah mau menjelang maghrib dan tadi juga sudah ada berapa ya? 4 ya pesertanya ya. Iya. Mewakili saya mungkin akan mengakhiri pertemuan kita, Bapak Ibu. Saya mohon maaf lahir batin. Mohon izin juga nanti mungkin akan kami segera ke Gresik ya Bu. Ya, insya Allah kapan-kapan kesini lagi. Kita akan cerita hal yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan semakin sayang ibu sama suami ya Bu. Jangan marah-marah lagi ya. Semakin sayang sama anak dan Allah Maha melihat, Maha meneliti tentang apa yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.